Nah, di tempat inilah Sang Buddha Siddhartha Gautama memberikan khutbah pertamanya, sekaligus menandai dimulainya penyebaran agama Buddha ke berbagai penjuru dunia. Supari. Paham supari? Jujur, ini aku kurang cocok dengan rasanya kayak. Pada vlog sebelumnya, kita sudah menjelajahi Varanasi, mulai dari menyusuri Sungai Gangga, melihat ritual kremasi, sampai mencicipi berbagai kuliner khas kota ini. Hari ini, perjalanan kita akan sedikit keluar dari pusat Varanasi. Kita akan menuju Sarnath, yang jaraknya hanya sekitar belasan kilometer dari sini, untuk mengunjungi salah satu tempat ziarah bagi umat Buddha. Di sinilah Buddha Gautama dipercaya menyampaikan khotbah pertamanya dan mulai mengajarkan Dharma. Tapi tentu saja perjalanan kali ini belum lengkap kalau kita tidak mencicipi kuliner lokal. Jadi langsung aja kita mulai perjalanan ke Sarnath. Ini hari keduaku di Varanasi, tanah sucinya umat Hindu India. Dan selain dikenal sebagai tanah suci bagi umat Hindu, di Varanasi juga terdapat sebuah situs Buddha yang sangat terkenal, yaitu Sarnath, tempat di mana Sang Buddha memberikan khutbah pertamanya. Tapi sebelumnya ini aku mau pergi sarapan dulu. Ini sekarang aku lagi di pusatnya Varanasi, area kota tuanya. Setiap hari keadaannya seperti ini, chaos banget. Di sini terdapat banyak sekali situs suci umat Hindu. Setiap harinya banyak sekali orang yang datang untuk beribadah. Datang dari segala penjuru India. Terus ini adalah sebuah situs suci bagi umat Hindu juga, sebuah kuil. Kuil Siva Viswanath. Sebuah kuil untuk menghormati Dewa Siva. Kemarin aku sudah mengunjungi Kasi Viswanath, kuil bagi Dewa Siva, tapi di dalamnya tidak diperbolehkan untuk mengambil video. Nah, Varanasi dijaga atau dilindungi oleh Dewa Siva. Masyarakat setempat percaya Dewa Siva lah yang menjaga tempat ini. Aku mau sarapan di sebuah toko di dalam gang itu, terpencil banget. The Ram Bandar. Sarapan khas India. Oh, tempatnya lumayan ya. Which one do you recommend? This, the first one. Banh mi kachori sabji. One plate. Yeah, one plate. Makan, namanya banh mi kachori sabji, sarapan khas Varanasi lah. Kayak roti yang digoreng gitu, dari tepung digoreng, habis itu mengembang. Tadi pas disajikan, kempesin seperti ini. Dan disajikan dengan saus ini. Ini saus ini campuran dua jenis saus ya. Yang hijau ini terbuat dari mint dan koriander, ketumbar. Terus yang kecoklatan ini terbuat dari tamarin asam Jawa. Rasanya manis asam gitu loh. Kalau yang hijau rasanya lebih dominan pedas. Dan di dalamnya ada kentang juga. Dan kacang-kacangan ya. Sebelumnya aku udah pernah cobain nih di Delhi. Tapi katanya rumah makan yang satu ini terkenal dengan kachori sabjinya. Nah, makannya dicocokin seperti ini. Banyak banget yang liatin aku. Hai. Ayo. Good. Orang di sini ramah-ramah kok. Aku diliatin terus jadi grogi. Rasa pedasnya menyengat di tenggorokan. Dia bukan rasa pedas biasa. Ini kayak rasa pedas lada gitu. Oh. Tekstur bagian dalamnya seperti ini. Aku nggak tahu yang agak kuning kehijauan ini rempah apa ya.
Harusnya tepung dicampur rempah apa gitu. Mengenyangkan juga. Satu porsi ini dia ada dikasih 2 roti kayak gini, nah. Cara makannya kayak gini bukan sih? Ini hari kedua aku di Varanasi. Hello. Sama sekali belum mengonsumsi daging apapun. Mau daging ayam, daging sapi. Rumah-rumah makan tradisional seperti ini banyak yang tidak menyajikan daging. Oh. Orang samping aku ajarin. Nah, oh, dijepit kayak gini makanya. Thank you. Nah. Belepotan aku makannya. Nice. ये भूख है रिजर्व प्रधानमंत्री के लिए Pedas banget, ya ampun. Ada, ada. Aha. Ini aku ditawarin apa gitu sama orang sini. What's that? What's that? Very famous song, Godaudia के पान. Very famous. हाँ, Godaudia के पान. At Pratin. How to eat it? Taste. Aha. Supari. Supari. Pan supari. Long, light. Right. Ini untuk menyegarkan mulut kayak makan min gitu. Pedas. Like this. This is the famous Banarsi pan. Famous. Yes. Very good. Oke, thank you so much. Okay. Jai Siaram. Bye bye. Bye. Sitaram Mahadev. Jujur, ini aku kurang cocok dengan rasanya kayak makan cairan pembersih mulut gitu. Karena memangnya buat penyegar mulut sih. Itu orang yang aku ketemu tadi pas makan di rumah makan tadi, ditawarin. Ini aku langsung beli air. Mungkin itu tradisional banget ya. Habis makan yang berempah banget, mereka bakal makan itu. Namanya apa tadi aku lupa. Dan tadi pas ngunyah di depan mereka, aku atur ekspresi wajah aku. Aku takut kelihatan nggak sopan kan. Habis itu aku telan, baru beli ini beli air. Tapi orang-orang di sini ramah sih ya. Dia tawarin aku tadi. 250. Oke. Oh, Sarnat. Sarnat ya. Ini ke Sarnat sekitar 11 km. Tarifnya Rp250, sekitar Rp50.000 ya. Ini udah mau sampai ya. 30 menit juga. Dan suasana di sini jauh lebih tenang dibandingkan dengan pusat kota Varanasi. Dan di sepanjang jalan banyak sekali mural-mural yang menggambarkan kehidupan Sang Buddha. Nah, sekarang kita udah sampai di Sarnat, sebuah tempat suci bagi umat Buddha, di mana Sang Buddha Siddhartha Gautama memberikan khutbah pertamanya di tempat ini. Ini merupakan salah satu destinasi yang sangat populer di Varanasi, terutama bagi umat Buddha. Ditambah lagi sejak tanggal 25 Juli 2026, Sarnat sudah masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Jadi pada sidang ke-48 warisan dunia UNESCO
yang diadakan di Busan, Korea Selatan, Sarnat resmi diinskripsikan sebagai situs warisan dunia. Dan ini kita beli tiketnya dulu. Tiket masuk untuk orang asing kalau beli dengan cash harganya Rp300. Bisa beli online juga. Kalau beli online lebih murah bagi orang asing, Rp250. Aku langsung beli di lokasi dengan cash saja. Nah, kalau buat orang India itu murah banget ya. Bisa murah 10 kali lipat. Buat orang India cuma 20 hingga Rp25. Kalau mau beli online, ini ada QR code-nya di sini. Orang sini nggak tahu ngantri juga. Ini robot aja nih. Nah, ini tiketnya. Masuknya scan QR code. Ini udah mau hujan pula nih. Hujan, aku udah tunggu setengah jam, nggak reda-reda juga. Akhirnya beli payung nih. Ini belinya di warung depan sana, harganya Rp200, Rp40.000. Warnanya merah merona. Nah, Sarnat ini merupakan salah satu dari 4 tempat suci bagi umat Buddha. Tempat di mana Sang Buddha memberikan khutbah pertamanya setelah mencapai pencerahan. Di tempat inilah ia pertama kali memberikan khutbah kepada 5 sahabat pertapanya. Menariknya, Sarnat bukan satu-satunya tempat suci dalam perjalanan hidup Buddha. Dalam kepercayaan Buddhis ada 4 tempat suci utama yang masing-masing berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan Buddha. Yang pertama adalah Taman Lumbini di Nepal, tempat Buddha Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi. Kemudian Bodhigaya di India, tempat Siddhartha Gautama mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Selanjutnya Sarnat, tempat beliau menyampaikan khotbah pertamanya dan mulai mengajarkan Dharma sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah Kusinagar, tempat Buddha mencapai parinibbana atau wafat dan terbebas dari siklus kelahiran kembali. Jadi keempat tempat ini seperti 4 titik penting dalam perjalanan hidup Buddha: kelahiran, pencerahan, penyebaran Dharma, dan parinibbana. Nah, aku sendiri seorang Buddhis. Dulu saat pelajaran agama di sekolah, kita sempat belajar tentang agama Buddha, dan ada yang namanya Taman Rusa Isipatana. Mungkin teman-teman Buddhis lebih familiar dengan sebutan ini. Nah, sama aja, Sarnat adalah sebutan di zaman sekarang. Dulu tempat ini juga dikenal sebagai Isipatana. Nah, 250 tahun setelah Sang Buddha wafat atau mencapai parinibbana, seorang raja yang sangat terkenal yaitu Raja Asoka sempat datang ke Sarnat dan mendirikan begitu banyak bangunan di sini. Mulai dari kuil, biara, stupa, hingga sebuah pilar yang sangat terkenal yang dikenal sebagai pilar Asoka. Nah, pilar ini sekarang tinggal fondasinya doang, reruntuhannya doang. Awalnya di atas pilar ini terdapat 4 patung singa yang saling membelakangi satu sama lain. Dan saat ini patung tersebut diletakkan di Museum Arkeologi Sarnat. Masih utuh ya, masih ada. Ini luar biasa, sudah berusia 2300 tahun. Ini pilar penyangganya. Dan kelihatan ada skrip kuno. Patung 4 singa ini dikenal sebagai Lion Capital, yang sekarang menjadi lambang nasional India. Patung ini merupakan bagian dari pilar Asoka yang didirikan oleh Kaisar Asoka dari dinasti Maurya pada abad ketiga sebelum Masehi. Saat itu, ia datang ke Sarnat dan membangun sejumlah monumen untuk memperingati tempat penting dalam kehidupan Buddha. Namun, Sarnat terus berkembang selama berabad-abad setelahnya. Pada masa dinasti Kusan, Sarnat berkembang menjadi pusat penting Buddhisme. Kemudian mencapai salah satu masa keemasannya pada era Gupta, sekitar abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Pada periode ini, Sarnat juga dikenal sebagai salah satu pusat seni patung Buddha terpenting di India, dengan gaya pahatan yang halus, indah, dan sangat khas. Jadi reruntuhan yang kita lihat sekarang sebenarnya merupakan hasil dari pembangunan selama berabad-abad, mulai dari dinasti Maurya, Kusan, Gupta, hingga periode-periode setelahnya.
Inilah yang membuat Sarnath menarik. Setiap batu di sini seperti menyimpan lapisan sejarah yang berbeda. Ini detailnya cakep banget. Lalu pada abad ke-1 hingga abad ke-6 Masehi, Sarnath mencapai masa keemasannya. Pada era itu dikenal sebagai era Kusan dan Gupta di India. Pada era itu banyak sekali biara-biara, kuil, dan universitas Buddha di tempat ini. Saat itu juga banyak sekali peziarah dari berbagai negara yang sudah datang ke Sarnath untuk berziarah, seperti dari Sri Lanka, Tiongkok, Asia Tengah, hingga Asia Tenggara. Bahkan dua biku Tiongkok yang sangat terkenal yaitu Biku Faxian dan Biku Xuanzang, Biku Tong Samsong ya, pernah datang ke tempat ini. Dalam kunjungannya ke tempat ini, Biksu Xuanzang menggambarkan Sarnath sebagai sebuah kota biara yang sangat ramai, didiami oleh ribuan biksu pada saat itu. Tapi sayang sekali, sekarang cuma tinggal runtuhannya doang, karena sejarah India juga sangat panjang, melewati berbagai era. Pada abad ke-12, India sempat diinvasi oleh Turki. Nah, pada saat itu bangunan-bangunan di Sarnath dihancurkan. Lalu tertimbun selama ratusan tahun, hingga akhirnya pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, dilakukan ekskavasi atau penggalian arkeologi di tempat ini. Barulah ditemukan kembali situs ini. Reruntuhan ini awalnya merupakan sebuah stupa, namanya Stupa Dharmarajika, yang juga dibangun atas perintah Raja Asoka. Sekarang cuma tinggal reruntuhannya doang, tapi luar biasa sih ini. Batu batanya sudah berusia 2300 tahun. Ini kita lihat detail-detail dari pahatan batunya, cakep banget. Di sini nyaman banget ya. Situs ini dikelilingi area taman yang sangat luas, banyak tempat duduk buat bersantai juga. Hijau banget. Akhirnya aku datang ke tanah sucinya umat Buddha juga. Sebagai seorang umat Buddha, tempat ini tentunya sangat spesial. Salah satu tempat suci. Nah, di belakang sana ada sebuah stupa. Di tempat itu Sang Buddha pertama kali memberikan khotbah kepada 5 sahabat pertapanya. Sekaligus menandai dimulainya penyebaran agama Buddha ke berbagai penjuru dunia. Kalau dilihat dari kejauhan, ukuran Damek Stupa cukup besar. Stupa ini memiliki tinggi sekitar 43,6 meter dengan diameter sekitar 28,5 meter. Tapi ada sesuatu yang menarik dari bentuknya sekarang. Kalau dilihat sekilas, bentuknya mungkin terasa agak berbeda dari gambaran stupa yang biasanya kita kenal. Bukan berbentuk kubah dengan payung bertingkat di atasnya, Damek Stupa justru terlihat seperti sebuah menara silinder raksasa. Menurut kajian arkeologi, Damek Stupa yang kita lihat hari ini bukanlah bangunan yang masih utuh seperti kondisi aslinya. Bagian luar stupa termasuk lapisan dan elemen dekoratifnya telah banyak yang hilang akibat kerusakan dan perubahan selama berabad-abad. Karena itu, bagian yang paling dominan terlihat adalah tubuh utama dan struktur bagian dalamnya, dengan tampilan yang jauh lebih sederhana dibandingkan kondisi aslinya. Dan pada dinding stupanya, terdapat sejumlah pola geometris dan ukiran bunga yang sangat indah. Ini dipercaya merupakan ukiran khas era Gupta, sekitar abad ke-3 hingga abad ke-6 Masehi. Datang ke tempat ini bukan soal bangunannya, tapi makna spiritual sebagai seorang umat Buddha. Di tempat inilah Sang Buddha
memberikan khutbah yang berisi 4 kebenaran mulia dan 8 jalan utama, esensi dari ajaran agama Buddha. Di India itu saking banyaknya anjing homeless, di tempat wisata juga berkeliaran nih. Tapi orang India sini juga biasa aja sih menyikapinya. Mereka terhadap binatang cukup oke ya. Bahkan kadang di jalanan banyak yang kasih makan juga. Tapi bagaimanapun anjing homeless kayak gitu kasihan sih ya. Harusnya disteril biar perkembangbiakannya tidak terlalu cepat. Kalau enggak semuanya di jalanan gitu kasihan juga kan. Ini kontras banget, di samping situs Sarnathnya langsung ada taman hiburan anak-anak. Ini taman rusanya terpisah dari situs Sarnath tadi, harus beli tiket tersendiri. Tapi aku penasaran banget. Soalnya dulu di pelajaran buku agama, Taman Rusa Isipatana kan. Jadi pengen lihat seperti apa sih sebenarnya. Agak berbeda dengan perkiraanku, ini sebenarnya sebuah mini zoo, kebun binatang mini gitu ya. Dan di dalamnya memang ada rusa. Ini memang untuk mengenang kembali Taman Rusa Isipatana. Nah, ini di depan kita nih, udah ada rusanya kelihatan ya, Taman Rusa. Tapi dikandangin. Sebelum menjadi situs suci umat Buddha, tempat ini dulunya merupakan area hutan yang dihuni oleh rusa. Rusa di sini hidup secara bebas dan tidak diburu. Nah, nama tempat ini awalnya adalah Mrigadavai, artinya hutan rusa. Karena suasananya yang sangat tenang, dulunya banyak sekali pertapa yang datang ke sini untuk bermeditasi. Lalu setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, ia juga memilih tempat ini, Taman Rusa Isipatana, sebagai tempat pertama untuk memberikan khutbah. Dalam cerita-cerita Buddha terdahulu atau Jataka, Sang Buddha dikisahkan pernah terlahir sebagai Raja Rusa. Raja Rusa ini pernah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rusa lainnya. Sehingga rusa menjadi simbol kasih sayang, kelembutan, tidak menyakiti sesama makhluk hidup. Kalau kita lihat simbol-simbol agama Buddha, ada roda dharma yang diapit oleh 2 ekor rusa. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya rusa dalam simbol agama Buddha. Aku nggak lihat binatang lainnya lagi. Memang tujuannya buat lihat rusa. Aku kirain rusanya dilepasin gitu. Ternyata dikandangin seperti itu. Sebenarnya cukup banyak sih di dalam sana. Rusa-rusa kecil juga banyak. Yang penting kita udah sampai ke sini lah. Ini aku udah balik ke Varanasi, tadi naik tuk-tuk balik dari Sarnath. Dan driver tuk-tuknya tadi agak rada-rada juga. Katanya jalan ini nggak boleh dilewati bajai, ditutup. Tapi dari tadi banyak banget bajai yang lewat. Nah, ini ada lagi bajai. Katanya jalanan ini nggak boleh dilewati bajai, ditutup. Memang kadang traveling bisa ketemu hal-hal yang aneh. Aku sampai bilang, tuh ada yang masuk. Katanya nggak boleh, sir. No, sir, police. Udah nggak apa-apa, kita jalan kaki. Sekitar 1 kilometer. Kita ngafe dulu ya. Kita ngafe dulu ke Kerala Cafe.
Ini kafe khas India. Over there. Oke, thank you. Jadi ini restoran khas India Selatan. Kayak ada dosa. Dosa dulu aku udah pernah makan. Dosa itu kayak roti tisu gitu ya, kalau di Indonesia kali ya. Tadi aku pesan rawa masala dosa. Dan ini semuanya vegetarian, nggak ada dagingnya. Aku sudah beberapa hari nggak makan daging. Terus aku pesan kopi dingin dengan es krim juga. Katanya kopi dingin dengan es krimnya enak. Kita cobain dah ya. Nah, ini udah datang. Porsinya gede amat. Rawa masala dosa. Ini rawa masala dosa. Tadi aku baru cek aja. Rawa itu sejenis semolina. Semolina itu sejenis tepung gandum yang agak kekuningan gitu. Nah, ini campuran semolina dengan tepung beras. Oh, di dalamnya ada isi juga. Oh, ada kentangnya kayak gini. Oh. Kelihatan teksturnya. Renyah-renyah gitu, nah. Thank you. Dan ini ada disediakan 2 jenis saus. Yang ini namanya coconut chutney. Terbuat dari kelapa gitu ya. Warnanya putih itu, dari santan kali. Terus nih, aku nggak tahu apa, agak cair gitu, berwarna kecoklatan. Rasain dulu. Nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak ini? Dalamnya ada kentang juga. Atau aku tanyain. Sorry, what is this? What sauce? Sambar. 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 Oh, sambar. Ini namanya sambar. Chutney. Coconut chutney. Coconut chutney. Oh, I'm sorry. Oh. Oke. Thank you. Jadi ini sambal mereka namanya sambar. Di sambar. Bahasa Hindinya sambar. Tapi nggak pedas. Sedikit pedas doang. Ada kentangnya. Oh, ini coconut chutney ya. Coconut chutney-nya ada sedikit pedasnya. Harusnya kelapa campur rempah apa gitu. Dan ada tekstur kacang-kacangannya juga. Enak. Jadi bingung. Dikasih sendok sama garpu. Tapi ini lebih cocok dimakan pakai tangan langsung. Celupin ke sambarnya. Isinya ada kacang polong juga. Ini kulitnya, dosanya, rasanya cenderung gurih asin gitu ya. Dan mungkin ada aroma semolina itu, kayak gandum-ganduman gitu. Kita celup coconut chutney. Ini cocoknya buat jajanan sore. Terus beberapa orang sharing gitu, nge-share. Terus ini aku ada pesan kopi dengan es krim. Ini kopinya kayak cappuccino gitu. Terus di atasnya ada es krim ya. Es krimnya seger sih, nggak terlalu manis. Biasanya orang India suka banget makan yang manis-manis. Tadi satu porsi ini harganya Rp125. Rp25.000. Kalau kopi dengan es krim Rp90. 18.000 ya.
Masakan India rempahnya semuanya kuat-kuat. Pedasnya bukan dari cabai, dari rempah ya. Mungkin pakai lada, kapulaga, jinten, aneka rempah-rempah. Segitu dulu untuk perjalanan kali ini di Sarnath. Hari ini kita sudah melihat salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah Buddhisme, sekaligus mengenal lebih dekat sejarah dan peninggalan kota kuno ini. Kalau kalian menikmati perjalanan kali ini dan belum subscribe, aku mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.